Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa melakukan kunjungan kerja ke Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah Sabtu 25 September dalam acara peresmian Musola Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Di sela kegiatan tersebut, Wagubsu sempat meninjau dan meresmikan pelaksanaan pembangunan 2 unit rumah masyarakat tidak layak huni dalam program bedah rumah yang berlokasi di Jalan Ahmad Dahlan, Kecamatan Sibolga Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Utara mengatakan Partai Golkar hadir untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Acara dirangkai dengan pemberian bantuan bahan pangan kepada masyarakat. Memakmurkan masjid merupakan salah satu tanggung jawab dan wujud kepedulian bagi umat Islam. Masjid sebagai tempat beribadah sering pula dijadikan tempat kegiatan lain seperti majelis taklim dan aneka kegiatan kemaslahatan umat. Hal itu disampaikan Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pandan Tapanuli Tengah Bima Edi Swarman dalam kesempatan liputan penyejuk Kalbu N2 STV Jumat pekan lalu di Masjid Ar-Rahmat Desa Aik Garut. Ia juga mengimbau melalui DMI agar umat muslim memakmurkan masjid dalam upaya mensejahterakan para jamaah di daerah terpencil. Kota Sibolga pada dekade sebelumnya pernah meraih gelar Kota Adipura dengan penataan tata ruang kota, tertib lalu lintas, dan kebersihan kota terkait dengan penanggulangan dan pengelolaan sampah. Pantauan tim liputan N2 STV dalam beberapa bulan terakhir sering terlihat sampah berserakan di beberapa titik ruas jalan, baik di jalan protokol maupun di daerah permukiman. Sampah yang luber tumpah ke bahu jalan dari tempat penampungan sementara. Menurut beberapa warga, hal itu diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang dianggap sumber penyakit juga sering menimbulkan banjir akibat sampah yang menyumbat saluran pembuang atau gorong-gorong, sehingga terkesan tidak sejalan dengan salah satu visi dari pemerintah Kota Sibolga, yakni Sibolga Sehat. Warga juga mengimbau petugas untuk rutin mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Ibadah Minggu 26 September di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Betani Sibuluan Tapanuli Tengah, Pendeta Edward O.P. Siregar mengangkat tema khotbah persekutuan yang benar dengan Tuhan. Pendeta menyampaikan bahwa persekutuan yang benar dapat menentukan hubungan seseorang dengan Tuhan dan sesama manusia. Jika hubungannya baik dengan Tuhan, maka hubungannya akan baik pula dengan sesama. Diharapkan agar semua umat Kristiani dapat membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang akan menghasilkan kerendahan hati dan iman. Pencanangan percepatan vaksinasi kepada masyarakat di Kota Sibolga masih terus dilaksanakan guna mencapai herd immunity atau kekebalan komunal bagi masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wahyuni menyampaikan, sampai dengan pekan lalu, capaian persentase vaksinasi dosis pertama sudah 71,86% dan untuk dosis kedua 69,50%. Sementara target vaksinasi bagi lanjut usia hingga kini masih terbilang rendah. Persentase lanjut usia yang sudah tervaksin masih 44,19%. Kantor Badan Pertanahan Kota Sibolga menyerahkan ratusan sertifikat tanah kepada pemerintah Kota Sibolga dan masyarakat.
penyerahan sertifikat tanah kepada pemerintah Kota Sibolga sebagai perwakilan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat tersebut berkaitan dengan kegiatan memperingati 61 tahun Undang-Undang Pokok Agraria. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan yang hadir dalam kegiatan itu menyampaikan apresiasinya kepada Badan Pertanahan Kota Sibolga yang telah membantu dalam menertibkan aset pemerintah Kota Sibolga dan menerbitkan sertifikat tanah masyarakat. Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan berang akibat semerawutnya parkir para tukang becak dan pedagang pinggir jalan yang berjualan di sekitar Pasar Sibolga Nauli yang saat ini dilokasikan di Stadion Horas Sibolga. Kondisi itu terlihat pada ruas jalan Soripada, Jalan Gabu, dan Jalan Pari yang sering menyebabkan kemacetan. Selain itu, aktivitas pedagang kaki lima akan mengganggu aktivitas jual beli di lokasi pasar. Wali Kota menegaskan agar dinas terkait dapat mengamankan masalah tersebut untuk memberikan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat pembeli di pasar. Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga bersama pemerintah Kota Sibolga 29 September kembali menggelar vaksinasi massal kepada masyarakat di Tangkahan UD Budijaya, Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Aik Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Vaksinasi tersebut menargetkan 600 dosis untuk seluruh golongan masyarakat, baik lanjut usia maupun para pelajar. Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga Irfan Paham PD Samosir menjelaskan, kegiatan itu adalah peran serta Kejaksaan Negeri membantu serta mendukung pemerintah untuk mencapai percepatan vaksinasi 70% herd immunity di Kota Sibolga. Masyarakat penerima vaksin juga diberi bantuan bahan pangan dari Dinas Sosial. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sibolga, Dr. Sancho Manulang mengatakan, saat ini pemerintah Kota Sibolga memberikan 5.000 kuota bagi pekerja kurang mampu sebagai penerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu disampaikan di sela kegiatan reses kedua DPRD Dapil 2 pada 30 September. 5.000 kuota tersebut ditujukan kepada masyarakat usia 17 hingga 65 tahun yang pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan, pedagang, tukang, petani, dan pekerja rentan lainnya. Program tersebut tidak dibebankan kepada peserta, namun akan ditanggung oleh pemerintah melalui APBD Rp16.800 per orang, yang merupakan bentuk kepedulian dan bantuan pemerintah kepada masyarakat pekerja rentan. Pemerintah Kota Sibolga menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 di lapangan Simare-Mare, Kota Sibolga. Dalam peringatan dengan tema nasional Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila, dilakukan upacara penaikan bendera merah putih. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan dengan Komandan Upacara Ibtu Royamber Panjaitan serta diikuti oleh Forkopimda dan unsur pimpinan OPD Kota Sibolga. Acara diisi dengan pembacaan dan penandatanganan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sibolga Jamil Zeb Tumori. Dari pantauan tim liputan N2S TV, pelaksanaan upacara tersebut berlangsung dengan khidmat dan tetap melaksanakan aturan protokol kesehatan secara ketat.
Salat Jumat 1 Oktober di Masjid Al-Mujahidin, Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga Utara, berlangsung dengan khidmat meski hujan turun mengguyur kota Sibolga. Ustadz Maisuddin Tanjung SPDI menyampaikan khutbah dengan judul Meraih Keberkahan Hidup. Khatib menjelaskan, mencari keberkahan hidup pada hakikatnya adalah mencari kebahagiaan, dan berkah tidak selalu berkolerasi dengan banyaknya harta yang diraih selama hidup. Namun, keberkahan dapat diraih dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penasihat Badan Kenajiran Masjid Al-Mujahidin Muhammad Yanto menyampaikan, BKM Al-Mujahidin akan melaksanakan program kuliah subuh dalam upaya membina mental spiritual para jamaah, khususnya generasi muda muslim di Kelurahan Simare-Mare.